teknologi. Kenapa teknologi ini penting? Ini juga banyak ada persepsi yang menurut saya salah bahwa saya dijadikan Menteri Kemendikbud karena semuanya akan diganti dengan aplikasi. Saya cukup lucu sih ini. Saya suka dengar ini, saya banyak persepsi. Oh, semuanya jadi aplikasi aja. Pertama yang harus saya sebut, itu yang harus saya klarifikasi. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang. Di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Itu yang kuncinya di dua tempat ini. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Murid dan guru yang terbaik itu bukan seberapa banyak informasi yang dia tahu, seberapa banyak dia hafal, tapi yang punya koneksi kebatinan terkuat. Karena baru dari situlah tertimbul rasanya percaya atau trust, baru itu anak bisa belajar. Nah, teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan. Saya dari bidang teknologi, dan saya untuk bisa bilang kayak gitu, itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran, dan yang kedua, efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi, itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur, kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka jalan untuk bisa customization, kearifan lokal, bisa sekolah-sekolah yang ingin fokus kepada tema tertentu, dan yang lain fokus pada tema yang lain. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan dan penggunaan anggaran. Disinilah dimana teknologi bisa bermain peran yang sangat baik untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Pimpinan bilang, 20% APBN itu bukan cuma cent, tapi delivered. Dan itu hal yang banyak yang ditunggu-tunggu para kepala sekolah dan para guru-guru kita, bahwa mohon yang sebenarnya dana itu bisa kami gunakan dengan baik dan benar.
Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era yang sangat dinamis. Perubahan dunia terjadi begitu cepat dengan bantuan teknologi sehingga kita pun dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan jauh di belakang. Kita sebagai individu maupun kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, kita harus membekali anak-anak kita dengan kemampuan beradaptasi yang mumpuni. Kita juga harus membekali mereka dengan karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang paling dibutuhkan di era sekarang dan masa depan. Sebagian dari kualitas-kualitas itu telah tertanam di dalam masyarakat kita dan perlu terus kita pupuk, seperti semangat gotong royong dan semangat toleransi. Sebagian lagi masih perlu kita tumbuhkan, seperti kemampuan berpikir kritis dan analytical thinking. Bekal itu harus kita berikan sejak dini, karena intervensi di usia dini akan membuat perbedaan jangka panjang yang bersifat permanen. Disinilah peran penting PAUD dan para bunda PAUD. Kepada mereka kita embankan tugas mulia untuk membekali sejak dini anak-anak kita, generasi penerus bangsa Indonesia, dengan segenap kemampuan dasar yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang amat dinamis ini. Acara pagi ini kita selenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas peran penting PAUD dan bunda PAUD. Tim seleksi yang terdiri dari berbagai unsur telah memilih 6 bunda PAUD tingkat provinsi dan 23 PAUD tingkat kabupaten kota sebagai penerima apresiasi bunda PAUD tingkat nasional tahun 2019. Harapan kita semoga penghargaan ini menjadi suntikan semangat bagi pegiat PAUD di seluruh negeri untuk terus memberikan yang terbaik guna membangun generasi muda Indonesia yang unggul, generasi muda yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Dalam kaitan ini kami memohon kesediaan Ibu Wakil Presiden, Ibu Hajah Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin, untuk berkenan memberikan penghargaan kepada Bunda PAUD yang terpilih sekaligus meluncurkan program penguatan pendidikan karakter jenjang pendidikan anak usia dini. Untuk kesediaan Ibu Wakil Presiden, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.